Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Rahmani dengan NIM 1995 1420 13. Saya akan menjelaskan tentang entrepreneur mindset. Yang pertama, konsep dasar pola pikir kewirausahaan atau bahasa Inggrisnya the basic concept of the entrepreneur mindset. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif serta mampu mewujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri, masyarakat, dan lingkungan. Makanya orang-orang yang menjalankan wirausaha adalah harus orang yang kreatif dan inovatif untuk mampu menjalankan bisnis tersebut. Nah, karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri dan optimis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Yang keempat, keorisinilan berorientasi masa depan. Nah, percaya diri dan optimis itu bagus untuk orang yang mempunyai wirausaha karena dia akan percaya diri dengan bisnis tersebut dan menjalankan bisnis tersebut dengan optimis. Proses kewirausahaan atau the entrepreneur process. Tahap yang pertama di proses kewirausahaan dibagi menjadi 4, yaitu tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dan dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Tahap ini seorang wirausahaan mengolah berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Wirausahaan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan usaha. Hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan atau sebaliknya menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil. Selanjutnya, ecopreneurship. Ecopreneurship adalah istilah yang diciptakan untuk mewakili proses prinsip kewirausahaan diterapkan untuk menciptakan bisnis yang memecah masalah lingkungan atau beroperasi secara berkelanjutan. Ecopreneurs adalah pengusaha yang upaya bisnis tidak hanya didorong oleh keuntungan tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan. Ecopreneurship juga dikenal sebagai kewirausahaan lingkungan, dan ekokapitalisme menjadi lebih luas sebagai pendekatan berbasis pasar baru untuk mengidentifikasi peluang dan meningkatkan kualitas lingkungan, memanfaatkannya di sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan. Nah, entrepreneurship ini bagus untuk orang-orang yang ingin menjalankan usaha tetapi mencintai juga lingkungan. Selanjutnya, kewirausahaan sosial atau kita bisa bilang socialpreneurship. Kewirausahaan sosial adalah pendekatan oleh individu, kelompok, perusahaan baru, atau pengusaha, di mana mereka mengembangkan, mendanai, dan menerapkan solusi untuk masalah sosial, budaya, lingkungan. Konsep ini dapat diterapkan berbagai organisasi yang bervariasi dalam ukuran tujuan dan keyakinan. Pengusaha nirlaba biasanya mengukur kinerja menggunakan metrik bisnis seperti laba pendapatan, profit, atau mereka memadukan tujuan mencari laba dengan menghasilkan kembali ke masyarakat yang positif. Oleh karena itu, mereka menggunakan metrik yang berbeda. Kewirausahaan sosial biasanya mencoba untuk memperluas tujuan sosial, budaya, dan lingkungan yang sering berkaitan dengan sektor sukarela di bidang-bidang seperti pengemasan kemiskinan, perawatan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang presentasi ekopreneur. Ekopreneur adalah wirausaha yang peduli dengan masalah lingkungan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, untuk menjalankan kegiatan usahanya, mereka juga selalu memperhatikan daya dukung lingkungan dan berusaha minimalisasikan dampak kegiatannya terhadap lingkungan. Jadi, orang yang bukan pencinta lingkungan tidak bisa mengikuti ekopreneur atau kurang mampu. Selanjutnya, sociopreneurship merujuk pada usaha maupun bisnis yang bukan hanya sekadar mengambil keuntungan saja, melainkan ada unsur sosial di dalamnya. Jadi bisnis yang dimaksud bukan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi juga diperlakukan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya atau kesejahteraan para pegawai-pegawainya. Fencing, selanjutnya kita akan membahas tentang fencing atau waralaba. Waralaba adalah bentuk kerja sama bisnis antar pemilik merek, produk atau sistem pemberian izin atau pemakaian merek produk dan sistem operasional. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perkaitan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Jenis waralaba ada dua, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis keluarga. Bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan semua atau sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasi bisnis, baik itu dia menjalankan bisnis tersebut dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, salah satu keluarganya. Batasan lain tentang perusahaan yang diberikan oleh John itu, menurutnya salah satu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga apabila terdiri dari 2 lebih anggota keluarganya yang mengawasi keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Robert G. dalam bukunya The Family Business, suatu organisasi dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit atau keterlibatan 2 generasi dalam keluarga itu dan mereka dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Terus bentuk-bentuk bisnis keluarga. Family yang pertama itu Family Owned Business atau FOB. Pada bentuk FOB, keluarga hanya sebagian shareholder. Pengelolaan perusahaan diserahkan kepada eksekutif profesional dari luar lingkungan keluarga dan saudara yang tidak ikut mengendalikan perusahaan. Yang kedua atau Family Business, pada FB, keluarga bertindak sebagai shareholder juga mengurus perusahaan, artinya perusahaan dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga sendiri. Yang ketiga itu Business Family atau BF. Bentuk perusahaan BF, keluarga sebagai pemilik perusahaan cenderung menekankan pada hubungan kekerabatan saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi, nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, keuntungan dari bisnis keluarga yang ada antara lain yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan bisnis keluarga dapat mudah membutakan orang muda untuk mengambil keuntungan di dalam bisnis. Banyak keuntungan yang berhubungan dengan keterlibatan keluarga seharusnya diakui dan digunakan untuk merekrut anggota keluarga agar bekerja dalam perusahaan keluarga. Bisnis model kanvas, alat yang inovatif dan semakin populer. Ini dapat digunakan dalam suasana kolaboratif seperti mahakarya perencanaan strategis pasca pandemi.
Ini membantu organisasi untuk menyelarakan kegiatan mereka dengan menggambarkan dan mendiskusikan potensi trade-off atau secara struktur. Ini adalah alat praktis yang mendorong pemahaman, diskusi, kreativitas, analisis. Berbagai contoh model bisnis disediakan, termasuk Apple, Facebook, Skype, Amazon, Google, and Starbucks, maskapai penerbangan yang rendah maupun yang kreatif. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.